Bicara soal boneka Barbie, kamu pastinya akan langsung teringat dengan sosok Valeria Lukyanova. Wanita kelahiran Ukraina ini mencuri perhatian publik dengan kecantikannya yang terlihat seperti human Barbie. Namun, di balik kecantikannya itu, baru-baru ini ia mengalami hal yang kurang menyenangkan. Wanita berusia 29 tahun ini baru saja diserang oleh dua pria yang tidak dikenal. Seperti yang dilaporkan e-online, setelah pulang berbelanja, ia diserang di dekat pintu masuk blok flat. Saat itu, ia hendak memasukkan kode pintu, lalu tiba-tiba dua sosok pria muncul dari kegelapan dan langsung menyerangnya. Valeria mengaku kedua pria tersebut tidak berniat merampok, akan tetapi menyerangnya di bagian kepala dan rahang. Kejadian itu langsung diketahui orang-orang di sekitar tempat tinggalnya. Namun sayangnya, kedua pria itu melarikan diri dan meninggalkan Valeria yang mengalami luka-luka. Saat ini wanita kelahiran 1985 ini sedang dirawat di rumah sakit dan menjalani perawatan intensif. Wah, tentunya kita cukup prihatin ya dengan kondisi ini ya. Maksudnya sampai tega-teganya gitu melakukan hal seperti ini sama Barbie loh. Iya ya ampun, secantik itu. Tapi jadi sasaran untuk ini ya, tindak kriminal kan? Betul, dari informasi yang saya dapat ini tadinya dia mau dirampok sama dua orang pria karena melawan, akhirnya dilakukan tindakan fisik gitu. Aduh, mudah-mudahan cepat sembuh dan nanti keluar dari rumah sakit tetap cantik ya Barbie ya kan? Kami akan sapa rekan Dian Astuti Ningrum yang di DPR Senayan Jakarta akan memberikan informasi terbaru soal dua kubu di DPR yang berseteru. Dian, selamat siang. Anda sempat bertemu dengan Ketua DPR Setia Novanto. Apa tanggapannya soal kisru ini? Dan benarkah akan ada kocok ulang pembagian kursi Wakil Ketua alat kelengkapan DPR? Dian? Ya, Nitya dan juga saudara, tadi ketika kami tanyakan terkait dengan kesepakatan yang telah dicapai antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat mengenai adanya 16 kursi yang akan diberikan Koalisi Merah Putih kepada Koalisi Indonesia Hebat, Setia Novanto menegaskan memang sudah ada kesepakatan itu. Namun ya ketika kami tanyakan bagaimana mekanismenya, karena 11 komisi yang ada di DPR kini sudah memiliki struktur kepemimpinan masing-masing di mana semuanya dikuasai oleh Koalisi Merah Putih. Ada 3 opsi sebenarnya yang bisa dilakukan oleh DPR, apakah itu akan melakukan perevisian Undang-Undang MD3 sehingga bisa melakukan penambahan terhadap kursi-kursi pimpinan, atau akan penambahan komisi baru di alat kelengkapan DPR saat ini, atau akan melakukan pengocokan ulang. Namun Setia Novanto menegaskan bahwa pengocokan ulang tidak akan mungkin dilakukan mengingat struktur kepemimpinan yang sudah berjalan di DPR saat ini. Berikut pernyataan selengkapnya dari Setia Novanto. Sekarang lagi rapat gitu ya, sedang dirumuskan bagaimana antara kita semua, antara Pak Pram, Pak Pramono dengan kita sedang membuat suatu pendekatan untuk kebersamaan ini gitu, dalam musyawarah mufakat supaya ini bisa selesai dengan cepat gitu. Mas Novanto belum selesai berarti Pak ya? Ya ini kita lihat nanti. Mas Novanto, kabarnya kemarin waktu pertemuan hari Sabtu malam kan ada Pak Hatta yang ditugaskan untuk menjadi lobbyis kepada semua pimpinan partai, itu betul untuk mensosialisasikan? Ya semuanya dibicarakan antara Pak Pram, Pak Hatta dan lain-lain ya, Pak Fadlijon dan lain-lain, semuanya mudah-mudahan dalam hari ini bisa. Ya, saudara, adanya rujuk ataupun adanya kesepakatan antara Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih ini memang diutarakan pertama kali oleh kicauan dari politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pramono Anung yang juga menjadi juru lobi dari Koalisi Indonesia Hebat kepada Koalisi Merah Putih. Pramono mengatakan ada pertemuan pada hari Sabtu pada tanggal 8 November di rumah kediaman Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa, di mana dalam pertemuan ini juga dihadiri oleh beberapa elit politisi lainnya dari KMP dan KIH, yaitu dari Partai Amanat Nasional hadir Zulkifli Hasan dan Hatta Rajasa, dari Partai Gerindra hadir Fadlizon, dari Partai Golkar diwakili oleh Ade Komarudin, dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan diwakili oleh Pramono Anung dan Oli Dodo Kambe. Itu Koalisi Indonesia Hebat juga meminta agar Koalisi Merah Putih mau melakukan revisi terhadap Undang-Undang MD3, di mana salah satu poinnya adalah untuk mengembalikan mekanisme pemilihan ketua pimpinan DPR ini dari yang semula sistem paket sesuai dengan Undang-Undang MD3 menjadi sistem proporsional. Dan Koalisi Indonesia Hebat informasinya nanti pada pukul 12 siang nanti akan memberikan keterangan resmi terkait dengan hasil apa saja yang sudah mereka capai
dicapai dalam pertemuan tersebut dan rencananya akan didampingi oleh Koalisi Merah Putih. Kami masih menunggu apakah memang benar istilah antara kedua koalisi yang berkonflik ini akan terjadi pada hari ini, Nitya. Kembali ke Anda di studio. Masih menanti titik temu yang diharapkan terjadi antara dua kubu di DPR ini untuk tentunya tidak membuat kinerja para anggota parlemen ini terhambat. Terima kasih Dian Astutiningrum melaporkan langsung. PLT Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengajukan surat permohonan pembubaran FPI kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM. Ahok menilai aksi FPI sudah meresahkan masyarakat. Ahok akan melayangkan surat permohonan pembubaran ormas FPI yang ada di seluruh Indonesia. Ia menilai demonstrasi FPI yang anarkis telah meresahkan masyarakat. Surat yang rencananya akan ia layangkan esok itu salah satunya berisikan FPI yang tidak terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta, namun terdaftar di pusat yakni di Kemendagri. Jangan memancing kemarahan. Sebelumnya FPI bersama sejumlah ormas hari ini kembali berunjuk rasa menentang pelantikan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Masa FPI menuntut diadakannya pemilihan ulang gubernur dan mengancam membubarkan acara pelantikan bila pelantikan Ahok tetap dilaksanakan. Kemenkumham kita kirim surat kepada Kemenkumham. Ini saya lagi turun draftnya. Verbalnya lagi turun. Kita akan kirim supaya merekomendasikan membubarkan FPI aja. Secara undang-undang ormas, FPI itu tidak pantas ada di Indonesia. Karena ormas itu harus taat kepada konstitusi. Undang-undang Dasar 45, Pancasila tidak menyebarkan kebencian. Gaung Presiden Jokowi tidak hanya sampai di penjuru negeri. Namun gaung Presiden Joko Widodo sampai ke penjuru dunia terbukti dengan banyaknya CEO sedunia yang selfie bersama sang Presiden Indonesia yang ke-7 itu. Presiden Joko Widodo menjadi pemimpin negara yang menjadi pembicara pertama di ajang APEC CEO Summit di gedung CNCC Beijing, Tiongkok, Senin pagi. Dalam kegiatan yang diikuti ratusan CEO dunia ini, Jokowi mengajak para investor untuk berinvestasi di Indonesia di sejumlah bidang. Di antaranya pembangunan 24 pelabuhan dan tol laut yang akan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga memamerkan prestasi negosiasi makan siang dengan warga untuk membangun jalan tol Outer Ring Road Ulu Jami. We are waiting for you to come to Indonesia. We are waiting for you to invest in Indonesia. Thank you. Thank you. Good morning. Usai presentasi di APEC CEO Summit yang berlangsung selama 20 menit ini, Jokowi menjadi rebutan para CEO dunia. Bukan untuk membicarakan bisnis, namun para CEO dunia ini berebut foto selfie dengan Presiden Indonesia ke-7 ini. Presiden Jokowi meyakinkan para calon investor bahwa Indonesia merupakan negara yang menjanjikan untuk investasi. Jokowi berjanji akan membenahi sejumlah kendala investasi, salah satunya mempercepat proses perizinan. Nesya Megawati, Berita 1 Beijing, Tiongkok.